Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama saya Rizky Martayu. Saya yang akan mendampingi kalian belajar matematika di semester 2 ini. Oke, materi yang kita pelajari hari ini namanya adalah persamaan linear satu variabel atau biasanya disingkat dengan PLSV. Oke, lanjut. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah kalimat tertutup, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga mengubah kalimat menjadi model matematika, yang keempat adalah definisi dari PLSV itu sendiri. Kita lanjutkan. Lalu, apa sih manfaat dari PLSV? PLSV itu untuk apa sih, Bu? PLSV itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kalian punya masalah seperti yang saya tuliskan di sini, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan PLSV. Ini adalah masalah yang terkait dengan anggaran kalian, atau uang jajan kalian. Saya bacakan. Jadi diberi uang saku sebesar 100.000 per bulan. Kemudian dia pun membuat rencana anggaran uang sakunya. Jika anggaran kuota atau jajan harus setengah dari keperluan sekolah dan dia harus menabung Rp5.000 per bulannya, berapa uang yang dihabiskan Yadi untuk membeli kuota atau jajan? Permasalahan sehari-hari seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan PLSV. Atau manfaat lain dari PLSV banyak sekali sebenarnya. Salah satunya ini, untuk menyelesaikan teka-teki yang kita sering lihat di media sosial seperti ini, kita bisa menggunakan PLSV untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kita langsung ke materi. Kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Berarti kita kalau membaca suatu kalimat, kita bisa menentukan, oh ini benar, oh ini salah, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat tertutup. Kemudian lawan dari kalimat tertutup adalah kalimat terbuka. Kalau kita apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Berarti kalau kita membaca suatu kalimat, kita masih bingung, ini benar apa salah sih ini. Itu berarti merupakan kalimat terbuka. Untuk lebih jelasnya saya punya beberapa contoh kalimat. Yang pertama, hari Senin, hari ini adalah hari Senin. Kita langsung bisa tahu, oh ini benar. Berarti ini kalimat tertutup. Kalimat tertutup dengan nilai kebenarannya adalah benar. Lalu, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Oh, ini juga benar, berarti kalimat tertutup yang benar. Lalu, luas segitiga adalah 1/4 dikali panjang alas dikali tinggi segitiga. Benar tidak ini? Jelas, ini kita bisa tentukan salah. Kalau salah berarti kalimatnya tertutup tapi bernilai salah. Lalu, siswa SMPW menyisihkan uang sakunya untuk menyumbang korban bencana alam gempa di Palu sejumlah X juta rupiah. X-nya ini berapa? Kita tidak tahu. Kalau X-nya diketahui, kita bisa tentukan benar atau salah. Karena ini tidak diketahui, berarti dia kalimat terbuka. Gitu. Lanjut. Nanti sore akan hujan uang turun dari langit. Hujan uang turun dari langit. Kalimat ini belum tentu benar, belum tentu salah juga. Siapa tahu benar-benar terjadi nanti sore kan? Berarti ini kalimat terbuka. Yang kedua, yang selanjutnya, tahun 2030 virus corona akan hilang seluruhnya. Ini kita juga belum tahu nilai kebenarannya. Bisa juga benar, bisa juga salah. Berarti karena belum tahu nilai kebenarannya, dia kalimat terbuka. Lanjut. Blackpink adalah artis dari Bandar Kediri. Benar apa salah? Wah,
jelas salah. Berarti dia kalimat tertutup yang bernilai salah. Lalu X plus 3 sama dengan 7. Kita belum tahu X-nya ini berapa. Kalau X-nya 2 ya berarti salah. Kalau X-nya 4 benar. Karena belum tahu X-nya berapa, berarti kita sebut ini kalimat terbuka. Lalu 2X plus 5 sama dengan 9. Ini juga belum tentu ini X-nya berapa. Berarti dia termasuk kalimat terbuka. Lanjutnya, membuat model matematika. Saya punya beberapa contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Q adalah suatu bilangan dikalikan 2 dan ditambah 5 hasilnya 9. Ini kan agak panjang kalimatnya, supaya simple kita buat model matematika. Model matematikanya gimana? Ini dia. Q adalah suatu bilangan yang dikalikan 2, berarti 2Q dan ditambah 5, berarti plus 5, hasilnya 9 sama dengan 9. Nah, udah jelas ya. Lanjut. Umur Andi 3 tahun lebih tua dari umur Risa, berarti Andi lebih tua daripada Risa. Jika umur Andi 15 tahun dan X adalah umur Risa, buatlah model matematikanya. Nah, umur Andi lebih tua daripada Risa, berarti X-nya adalah Risa. Berarti X ditambah 3 sama dengan umurnya Andi nih, sama dengan 15. Lanjut, ini adalah model matematikanya. Lanjut, W adalah suatu bilangan yang dikalikan 4 dan dikurangi 1 hasilnya 11. Berarti gimana model matematikanya? Ya gampang aja. Berarti dikalikan 4, W dikalikan 4, berarti 4W dikurangi 1, berarti min 1, hasilnya 11, berarti ini sama dengan 11. Itu adalah model matematikanya. Sudah cukup jelas? Nah, kita lanjutkan. Nah, dari ketiga bentuk tadi, 2Q plus 5 sama dengan 9, lalu X plus 3 sama dengan 15, lalu 4W min 1 sama dengan 11. Nah, ketiga bentuk ini disebut dengan persamaan. Berarti ketiga bentuk yang seperti ini disebut dengan persamaan. Jadi apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, berarti persamaan selalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau tidak dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti dia bukan persamaan, ya. Lanjut, kita definisikan. Dari situ kita tahu apa itu PLSW. Nah, PLSW adalah singkatan dari persamaan linear satu variabel, ya. PLSW adalah kepanjangan dari persamaan linear satu variabel. Artinya apa? Artinya PLSW itu punya ciri-ciri khusus dari kepanjangannya ini. Cirinya apa? Yang pertama, karena persamaan, ya, dia dihubungkan oleh tanda sama dengan, ya. Karena persamaan dia dihubungkan oleh tanda sama dengan. Lalu linear. Nah, linear berarti pangkat variabel atau hurufnya harus 1. Berarti tidak boleh pangkatnya itu 2, tidak boleh. Tidak boleh pangkatnya lebih dari 1, tidak boleh. PLSW pangkat variabelnya harus 1. Nah, satu variabel, nah artinya apa? Jenis variabelnya yang dalam satu persamaan itu tidak boleh lebih dari 1. Berarti jenis variabelnya harus x saja, tidak boleh x dengan y ada dalam satu persamaan. Nah, itu adalah ciri khusus dari PLSW. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih beberapa contoh. Manakah yang merupakan PLSW? Nah, saya punya tiga bentuk seperti ini. Mana yang merupakan PLSW? PLSW kita telaah satu persatu. Yang pertama, 5x plus 6. Ini PLSW apa bukan? Tidak ada sama dengannya, Bu. Iya, tidak ada. Berarti dia bukan PLSW. Lalu 2x min 3 sama dengan 4. Ini PLSW apa bukan? Kita lihat. Oh iya, ini bisa disebut PLSW. X-nya, variabelnya pangkatnya 1, boleh.
Lalu ada sama dengannya juga, berarti dia merupakan PLSV. Yang ketiga, 5x kuadrat min 3 sama dengan 4. PLSV apa bukan? Nih kuadrat berarti pangkatnya 2 x-nya. Berarti ini bukan PLSV. Sudah jelas ya mana yang PLSV, mana yang bukan PLSV. Nah, oke ya. Alhamdulillah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.